Tak perlu ilmu tinggi untuk mendapatkan cinta Allah. Yang dibutuhkan kebersihan hati, kesucian jiwa. Maka renungkan, masih adakah Tuhan-Tuhan di hati kita? Masihkah kita lebih mengutamakan dunia daripada Allah? Apa yang kita utamakan? Masihkah kita mengeluh dengan takdir kehidupan? Kalau Allah kasih panas, kita mengeluh. Allah kasih hadiah hujan, kita mengeluh. Allah kasih rezeki, kita mengeluh masih kurang. Allah kasih kehidupan yang pas-pasan, kita mengeluh. Itu ibaratnya seorang ibu memberikan susu kepada anaknya, tapi kemudian ditepis susu itu oleh anaknya dengan berbagai alasan. Sudah kenyang, sudah puas, atau apapun, dia tidak suka dengan susu itu. Bukankah sedih seorang ibu? Dan sudah berapa sering kita membuat Allah sedih dan kecewa dengan apa respon kita yang tidak terima dengan takdir Allah. Maka hari ini saya sedang bicara di hadapan ayah bunda. Saya sedang melihat diri saya sendiri. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian sisi Allah bagi orang yang berkata tapi tak melakukannya. Bapak Ibu enak cuma mendengarkan saja. Tapi saya hari ini berbicara, saya akan bertanggung jawabkan ini. Tapi saya mengatakan, saya bicara seperti ini 18 tahun. Supaya Allah mengampuni dosa-dosa saya. Dan kemudian Allah memantaskan saya memasuki surganya. Tidak ada yang lebih daripada itu. Saya hanya ingin menatap wajah Allah. Ketika sudah menatap wajah Allah, segala keindahan surga tak ada nilainya. Tak lagi berarti ketika kita sudah menatap wajah Allah dan melihat senyuman Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang kita cari di muka bumi ini? Apalagi penghargaan manusia, pujian manusia, nggak penting. Kebanggaan dunia nggak penting. Seluruh manusia di muka bumi mengeluh-elukan kita, meninggikan diri kita. Tapi kalau Allah menghinakan, hinalah kita. Tapi walau semua manusia pun merendahkan kita, membicarakan keburukan-keburukan kita, tapi kalau Allah telah memilih kita sebagai hamba yang dicintainya, tetap tinggi derajat kita. Maka itulah mengapa saya katakan, bersama Allah semuanya indah. Seindah kehidupan yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam, yang walaupun sakit menggerogoti tubuhnya, dia tak mengeluh. Kenapa? Dia tahu ini hadiah dari Allah. Semuanya indah karena hanya ada Allah. Maka ketika kita melihat apapun, yang kita lihat bukan dunia, kita lihat Allah. Ketika kita melihat segelas air, yang kita lihat bukan air yang bening menerang, tapi yang kita lihat kekuasaan Allah di dalamnya. Ketika kita melihat dedaunan, kita bukan melihat daunnya, tapi kita melihat bagaimana Allah yang maha menata daun itu begitu indah. Kita menemukan Allah Al-Badi yang maha indah. Jadi kemanapun kita melihat, yang kita lihat adalah Allah. Fa'inna matuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, di situ wajah Allah.
Bukan wajah fisik, tapi hati selalu melihat ada Allah di sana. Melihat istri, ya Allah, Engkau hadirkan dia kepadaku. Melihat suami, ya Allah, Engkau jaga kami tentram sampai akhir hayat. Melihat anak, ya Allah, kok bisa-bisanya melalui rahim hamba terlahir makhluk seperti ini. Ini Engkau yang menghadirkan. Dan tidak lagi nanti ketika anaknya sudah besar dan kemudian dia mulai lupa dengan Anda, dia sibuk dengan keluarga barunya, Anda tidak mengeluh. Karena bukan milik Anda. Itu milik Allah. Hanya numpang lewat dari rahim ibu. Maka tak ada yang kita miliki di dunia ini kecuali apa? Cinta Allah. Setuju? Sepakat? Ucapkan la ilaha illallah. Maka mudah-mudahan kesabaran kita, kesyukuran kita, keikhlasan kita makin bertambah hari ini. Bukan karena manusia, tapi karena Allah. Ketika Allah kasih nikmat, bersyukur. Kenapa? Malu sama Allah. Malu nggak? Kira-kira nikmat yang Allah berikan kepada kita dibandingkan dengan amalan kita, sebanding nggak? Musibah yang Allah berikan kepada kita dibandingkan dengan dosa-dosa kita, jangan-jangan banyakkan dosa. Tetapi kemudian karena Allah tahu dosa kita banyak, dia kasih musibah. Lalu ketika kita ikhlas, itulah mengurangi dosa. Betapa indah dan sayangnya Allah sama kita. Itulah mengapa setiap kita berbuat, mulai dengan mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Pengasih itu Ar-Rahman. Maha Penyayang, Ar-Rahim. Itu apa? Asmaul Husna. Ada berapa jumlahnya? 29. Ada nggak nama Allah Ad-Dor? Ada. Ad-Dor itu artinya yang maha memberi derita. Allah Al-Hakam, yang maha menghukum. Tapi Allah tidak menyuruh kita dengan menyebut nama Allah yang maha memberi derita. Enggak. Tapi Allah sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena kasih sayang Allah itu melebihi segala-galanya. Kalaupun Allah memberikan derita kepada kita, bukan karena kebencian Allah, tapi supaya kita kembali kepada Allah. Allah tidak menyuruh kita dengan menyebut nama Allah yang maha menghakimi, yang maha memberi derita, yang maha apa lagi? Nggak ada. Tapi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itulah sayangnya Allah. Jadi malu kalau kita itu nggak bersyukur sama Allah. Malu kalau kita itu masih mengeluh sama Allah. Setuju nggak? Maka hari ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu sederhana tapi mudah-mudahan masuk ke dalam hati kita dan menjadi penenang jiwa kita.